Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, amin. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Hakikat Manusia, bagian 1. Pandangan-pandangan tentang hakikat manusia. Manusia pada dasarnya adalah makhluk yang memiliki kesadaran susila, etika, dalam arti ia dapat memahami norma-norma sosial dan mampu berbuat sesuai dengan norma dan kaidah etika yang diyakininya. Manusia juga memiliki ciri-ciri seperti 1. Makhluk yang memiliki tenaga dalam yang dapat menggerakkan hidupnya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. 2. Makhluk yang memiliki sifat rasional yang bertanggung jawab atas tingkah laku intelektual dan sosial. 3. Makhluk yang mampu mengarahkan dirinya ke tujuan yang positif, mampu mengatur dan mengontrol dirinya dan mampu menentukan nasibnya. 4. Makhluk yang dalam proses berkembang dan terus berkembang tidak pernah selesai selama hidupnya. 5. Individu yang di dalam hidupnya selalu melibatkan dirinya dalam usaha untuk mewujudkan dirinya sendiri, membantu orang lain dan membuat dunia lebih baik untuk ditempati. Wujud hakikat manusia. Hakikat manusia. Pandangan tentang hakikat manusia. 1. Homo religius, pandangan tentang sosok manusia dan hakikat manusia sebagai makhluk yang beragam. Manusia diciptakan Tuhan Yang Maha Esa di muka bumi ini sebagai makhluk yang paling sempurna jika dibandingkan dengan makhluk lain ciptaannya. 2. Homo sapiens, pemahaman hakikat manusia sebagai makhluk yang bijaksana dan dapat berpikir atau sebagai animal rationale. Hakikat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling tinggi dan yang paling mulia. 3. Homo faber, pemahaman hakikat manusia sebagai makhluk yang berpiranti atau perkakas. Manusia dengan akal dan keterampilan tangannya dapat menciptakan atau menghasilkan sesuatu sebagai produsen dan pada pihak lain ia juga menggunakan karya lain sebagai konsumen untuk kesejahteraan dan kemakmuran hidupnya. 4. Homo homonisocius, kendati manusia sebagai makhluk individu, makhluk yang memiliki jati diri, yang memiliki ciri pembeda antara yang satu dengan yang lainnya. Namun pada saat yang bersamaan manusia juga sebagai kawan sosial bagi manusia lainnya. Ia senantiasa berinteraksi dengan lingkungannya. Wujud hakikat manusia. Sebelum membahas mengenai sifat dari hakikat manusia, lebih awal tentu kita harus tahu apa sebenarnya arti dari kata manusia. Kata manusia berasal dari bahasa Sanskerta manu, dan dalam bahasa Latin mens yang berarti berpikir, berakal budi atau homo, yang artinya manusia. Manusia adalah makhluk Tuhan yang ditakdirkan untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menetapkan ini semenjak manusia diciptakan. Makhluk yang hanya diberi akal dan pikiran adalah manusia. Hal yang paling mendasari untuk dijadikan pembeda adalah bahwa manusia dibekali akal dan pikiran supaya dapat mempertinggi kualitas hidupnya di dunia. Perkembangan manusia adalah proses perubahan yang sistematis, progresif, dan berkelanjutan dalam diri individu sejak masa konsepsi atau masa pembuahan hingga akhir hayat. Perkembangan ini mencakup aspek-aspek fisik, kognitif, sosioemosional, dan moral. Tahapan perkembangan kognitif menurut Piaget. 1. Tahap sensori motor usia 0-2 tahun. Bayi memahami dunia melalui indera dan gerakan dengan memasukkan benda ke mulut, mengguncang mainan. Pencapaian besar adalah objek permanensi atau pemahaman bahwa benda tetap ada meski tidak terlihat. 2. Tahap praoperasional usia 2-7 tahun. Anak mulai menggunakan bahasa dan simbol, tetapi pemikirannya masih egosentris yang artinya hanya melihat dari sudut pandangnya sendiri dan intuitif. 3. Tahap operasional konkret usia 7-11 tahun. Anak mulai bisa berpikir logis tentang peristiwa konkret dan memahami konsep seperti konservasi misalnya. Air yang dituang ke gelas lain jumlahnya tetap sama. Namun, pemikiran abstrak masih sulit. 4. Tahap operasional formal usia 11 tahun ke atas. Remaja dan dewasa mampu berpikir abstrak, menalar secara logis tentang hipotesis, dan memecahkan masalah yang kompleks. Pikiran manusia dalam konteks perkembangan kognitif merujuk pada keseluruhan proses mental yang mencakup persepsi, ingatan, penalaran, pemecahan masalah, imajinasi, dan pemahaman bahasa. Perkembangan pikiran adalah bagaimana kemampuan-kemampuan mental ini berevolusi dan menjadi lebih kompleks seiring bertambahnya usia. Berikut adalah faktor yang mempengaruhi pemikiran manusia. 1. Alam atau nature adalah faktor genetika dan biologis yang diwariskan dari orang tua. Ini menentukan potensi dasar dan batasan perkembangan. 2. Pengaruh atau nurture adalah faktor lingkungan, termasuk pengasuhan, pendidikan, nutrisi, pengalaman sosial, dan stimulasi. Faktor inilah yang mengaktualisasikan potensi genetik. Potensi manusia adalah anugerah multidimensi yang mencakup aspek kognitif, emosional, sosial, fisik, spiritual, dan kreatif. Setiap orang memiliki kombinasi potensi yang unik. Tugas utama setiap individu adalah mengenali,
mengasah, dan mengaktualisasikan potensi tersebut, sementara tugas masyarakat dan lingkungan adalah menyediakan kondisi yang subur, seperti pendidikan dan dukungan, agar semua potensi dapat tumbuh maksimal. 1. Potensi kognitif, intelektual. Potensi kognitif adalah kemampuan untuk berpikir, mengetahui, memahami, menalar, memecahkan masalah, dan menghasilkan gagasan baru. Contoh, kecerdasan logika matematika, kemampuan analisis, memori, kreativitas, kecepatan belajar. 2. Potensi emosional. Potensi emosional adalah kemampuan untuk mengenali, memahami, mengelola, dan menggunakan emosi diri sendiri dan emosi orang lain secara efektif. Contoh, empati, motivasi diri, ketahanan dalam menghadapi stres, pengendalian amarah, kemampuan membina hubungan. 3. Potensi sosial. Potensi sosial adalah kemampuan untuk berinteraksi, berkomunikasi, bekerja sama, dan membangun hubungan yang positif dan produktif dengan orang lain. Contoh, kepemimpinan, kerja tim, kemampuan berkomunikasi verbal dan nonverbal, resolusi konflik. 4. Potensi fisik dan kinestetik. Potensi fisik adalah kapasitas dan kemampuan tubuh yang dapat dikembangkan melalui latihan dan perawatan. Contoh, kekuatan, kelenturan, ketahanan, koordinasi, keterampilan motorik halus dan kasar, seperti pada atlet, penari, atau ahli bedah. 5. Potensi spiritual dan moral. Potensi spiritual adalah kemampuan untuk mencari makna, tujuan, dan hubungan dengan sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri. Potensi moral adalah kemampuan untuk membedakan yang benar dan salah serta bertindak berdasarkan prinsip-prinsip etika. Contoh, refleksi diri, pencarian makna hidup, rasa syukur, belas kasih, integritas, keadilan. 6. Potensi kreatif. Potensi kreatif adalah kemampuan untuk menghasilkan sesuatu yang baru, asli, dan bernilai, baik berupa ide, solusi, maupun karya seni. Contoh, inovasi, pemikiran out of the box, kelancaran dalam menghasilkan ide, orisinalitas. Semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.